Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus bagian yang kedua. Kita akan melanjutkan di dalam berita yang ke-17 atau berita yang kelima dengan judul Kristus sebagai gambar Allah dan harta ini. Saudara-saudari, kalau kita menggabungkan dari dua judul ini, maka kita dapat mengatakan bahwa kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai gambar Allah. Dan kita juga perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai harta ini. Jadi, saudara-saudari, di dalam berita ke-17 ini ada dua beban utama yang akan kita bahas, yaitu Kristus sebagai gambar Allah dan harta ini. Judul dan ayat penting diambil dari 2 Korintus pasal 4, ayat 4, 6, dan 7. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam beban yang pertama, yaitu adalah gambar Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 mengatakan, dalam mereka, ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya. Sehingga cahaya kemuliaan Kristus, yaitu gambar Allah, tidak dapat menyinari mereka. Ayat 6, karena Allah yang berfirman, dari kegelapan terang akan bersinar, telah bersinar di dalam hati kita, untuk menyinari orang, agar mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Saudara-saudari, di dalam bagian ini, di dalam ayat 4, bagaimana secara negatif dijelaskan mengenai gambar Allah, bahwa yang membuat seseorang dibutakan pikiran mereka ya adalah karena adanya ilah zaman ini. Jadi penyampaian gambar Allah ini disampaikan secara negatif karena adanya ilah zaman ini. Karena adanya ilah zaman ini, mereka dibutakan pikiran mereka sehingga cahaya Injil kemuliaan Kristus, yaitu gambar Allah, tidak dapat menyinari mereka. Di dalam ayat ke-6 dikatakan karena Allah yang berfirman dari kegelapan terang akan bersinar, telah bersinar di dalam hati kita untuk menyinari orang agar mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Ayat 6 disampaikan mengenai gambar Allah ini secara positif. Bagaimana telah bersinar di dalam hati kita, tujuannya adalah agar mereka, yaitu mereka yang dari kegelapan, ya, mereka boleh mengalami sorotan terang dalam hati mereka, agar mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Puji Tuhan, dari beban yang pertama mengenai gambar Allah, kita perlu melihat perkara ilah zaman ini, cahaya Injil kemuliaan Kristus, gambar Allah telah bersinar di dalam hati mereka, tujuannya agar mereka mengenal kemuliaan Allah. Amin. Kemudian beban yang kedua adalah harta ini. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, tetapi kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya menyatakan kekuatan yang melampaui ini adalah milik Allah dan bukan dari kami. Nah, saudara-saudari, dari perkara ini kita perlu mengingat bahwa perkara gambar Allah adalah perkara ekspresi yang di luar, yang dapat dinyatakan, yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi perkara harta adalah perkara isi batini. Amin. Kita melihat ada gambar Allah yang adalah ekspresi yang di luar, dan kita memiliki harta ini adalah isi batini. Selanjutnya kita akan melihat dari struktur dan garis besar. Ya, ada dua beban utama di dalam berita ini, ya. Kristus sebagai gambar Allah, Kristus sebagai harta ini. Di dalam Romawi yang pertama dan Romawi yang kedua, dalam bagian beban yang pertama, ya, katakan dalam Romawi 1, Kristus sebagai gambar Allah dan harta itu. Ya. Saudara-saudari, seringkali menggunakan kata itu dan ini adalah tergantung dari kalimat, ya. Namun di dalam
terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata this, ya, kata ini, ya, akhirnya menggunakan kata ini, harta ini, ya. Tapi dari perspektif yang lain adalah kita menyebutkan harta itu. Amin. Kiranya hal ini boleh membantu pemahaman kita. Di dalam kapital A sampai C membahas Kristus yang lahiriah sebagai gambar Allah secara lahiriah. Kristus sebagai harta itu secara batiniah. Amin. Nanti kita akan melihat bagaimana secara lahiriah, amin, Kristus menyatakan gambar Allah, ya, yang lahiriah. Juga dia secara batiniah adalah harta yang mustika. Amin. Kemudian kapital D sampai G adalah Kristus sebagai gambar Allah. Romawi kedua membahas cahaya Injil kemuliaan Kristus, bahwa ilah zaman ini telah membutakan pikiran-pikiran orang yang tidak percaya. Ini di aspek yang negatif. Kapital B sampai F membahas mengenai gambar Allah adalah Injil kemuliaan Kristus yang memancar. Kemudian beban yang kedua adalah Kristus sebagai harta ini. Dalam Romawi yang ketiga, kita memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat. Ya, perkara harta ini. Ya. Bejana tanah liat sebagai bejana yang terbuka, ya, untuk diisi oleh harta ini. Bahwa harta ini kita miliki dalam bejana tanah liat. Kemudian di dalam Romawi yang keempat adalah untuk menyatakan kekuatan yang melampaui. Kapital A sampai B mengatakan bahwa berdasarkan fakta bahwa kita adalah bejana-bejana tanah liat. Ya, kita adalah bejana-bejana tanah liat. Tetapi di dalam kapital C sampai F menyatakan bahwa secara batini bejana tanah liat itu memiliki Kristus sebagai harta. Secara lahiriah, ya, juga memiliki Kristus sebagai gambar. Ya. Puji Tuhan, kalau kita melihat bahwa perkara bejana tanah liat ini adalah sebagai harta, ini adalah perkara yang batini, ya. Juga ada secara lahiriah, Kristus sebagai gambar. Puji Tuhan adalah untuk menyatakan kekuatan yang melampaui. Kita akan melihat di dalam struktur pembacaan harian. Jadi kita perlu mengalami, menikmati Kristus sebagai gambar Allah dan harta ini, ya. Kayak di dalam bagian yang pertama, ya, beban yang pertama sebagai gambar Allah dalam hari yang pertama dan hari yang kedua. Sedangkan pada hari yang ketiga sampai hari yang keenam membahas mengenai harta ini dalam bejana tanah liat, ya, harta. Oke. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, kita perlu menggabungkan antara judul utama dari winter training ini dengan judul pada setiap berita. Bahwa ketika kita membahas Kristus sebagai gambar Allah, artinya kita perlu mengalami dan menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Ya, di sini kita akan melihat hubungan antara gambar dengan harta. Bahwa Kristus adalah gambar Allah. Ya, kemudian kita dapat melihat juga perkara Injil, ya, cahaya Injil, gambar Allah dan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Nah, perkara negatif adalah bahwa ilah zaman ini telah membutakan pemikiran orang-orang yang tidak percaya. Amin. Kiranya Tuhan juga menyelamatkan kita, ya, dari ilah zaman ini. Amin. Kemudian kita dapat melihat hubungan dalam beban yang kedua, perkara harta di dalam bejana tanah liat. Bahwa di hari yang ketiga membahas mengenai Allah bersinar dalam hati kita. Ya. Bahwa Allah hari ini bersinar dari dalam hati kita. Ya. Sumbernya adalah Allah dan dia bersinar dalam hati kita. Puji Tuhan bahwa sinar ini adalah berasal dari Allah. Ya, di dalam hati kita. Amin. Ya, Allah bersinar dalam hati kita dan memberikan suatu harta kepada kita. Harta ini adalah wajah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Allah menyinari, ya, bersinar dalam hati kita. Tujuannya adalah agar kita menyinari orang lain. Bahwa Allah bersinar di dalam hati kita agar kita menyinari orang lain. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai bejana, ya, yang terbuka. Men, ini seharusnya adalah
kehidupan orang Kristen, yaitu sebagai bejana yang terbuka. Kehidupan orang Kristen, kehidupan orang Kristen yang tepat sebagai bejana-bejana yang terbuka. Amin. Sehingga Allah menciptakan manusia dan memilih manusia sebagai bejana-bejana, dan bejana ini haruslah bejana yang terbuka. Jadi orang Kristen yang tepat adalah orang Kristen sebagai bejana-bejana yang terbuka. Kiranya kita dapat menjadi bejana yang terbuka terhadap penyaluran diri Allah. Kemudian berdasarkan hal di atas, maka kita dapat melihat inilah kekuatan yang melampaui. Kita sebagai bejana-bejana tanah liat, supaya menyatakan kekuatan yang melampaui ini. Kita adalah bejana-bejana dari tanah liat, ya, rapuh, getas. Untuk menyatakan kekuatan yang melampaui ini, bukan dari kami sebagai bejana tanah liat ini, ya, tapi justru bahwa di dalam bejana-bejana tanah liat memiliki Kristus sebagai harta secara batini dan gambarnya adalah ekspresi secara lahiriah, ya. Ini sebagai ada harta dan ini sebagai gambar. Puji Tuhan, kita akan memasuki masing-masing bagiannya. Mengalami dan menikmati Kristus sebagai gambar Allah dan harta. Amin. Ya, kita melihat hubungan antara gambar Allah dan harta, dan kita akan melihat Kristus sebagai gambar Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4b mengatakan cahaya Injil kemuliaan Kristus, yaitu gambar Allah. Maka kita dapat memahami bahwa cahaya Injil ini adalah kemuliaan Kristus, yaitu Kristus dinyatakan. Amen. Ini adalah gambar Allah. Dan gambar Allah hari ini adalah sebagai harta di dalam bejana tanah liat. Puji Tuhan, kita boleh melihat bahwa kita memiliki cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah, dan kita memilikinya adalah sebagai harta ini di dalam bejana tanah liat. Jadi gambar Allah mengacu pada Kristus sebagai ekspresi lahiriah, dan harta mengacu kepada Kristus sebagai isi batiniah kita. Di aspek lahiriah, kita seharusnya memiliki Kristus sebagai gambar Allah. Di aspek batini, Kristus sebagai harta kita. Amen. Ya, kita perlu memasuki kekayaan Kristus dan kenikmatan yang penuh. Amen. Kemudian Kristus sebagai gambar Allah dalam Ibrani pasal 1 ayat 3a, bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah kesan substansi Allah. Amen. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Dan dia ini adalah anaknya yang terkasih, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dari sini kita jelas dapat mengetahui bahwa gambar Allah ini adalah anaknya yang terkasih. Anak yang terkasih ini adalah anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Ya, nah, anak tunggal di pangkuan Bapa ini adalah substansi Allah. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini adalah Dia. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Dia adalah Kristus, yang adalah anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, adalah anak yang terkasih, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Gambar ya mengacu kepada, bukan mengacu kepada bentuk fisik, tetapi apa adanya Allah dalam semua atribut dan kebajikannya. Atributnya diekspresikan, kebajikannya dinyatakan. Amen. Selanjutnya kita dapat melihat gambar Allah dan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Ilah zaman ini membutakan pemikiran-pemikiran orang yang tidak percaya. Ya, jadi di dalam ayat 4, 2 Korintus pasal 4 ayat 4, di sana ada ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya. Namun syaratnya adalah apabila hati mereka berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa sumbernya adalah ilah zaman ini, ya, apa yang dikerjakan, dia membutakan pikiran. Nah, pikiran yang dibutakan ini adalah selubung. Ya. Amin. Ya, jelas bahwa ilah zaman ini adalah Satan. Dia penguasa dunia hari ini, memburu penyembahan manusia. Dia membutakan pikiran manusia.
ternyata bukan hanya manusia yang berbudaya tinggi, termasuk juga manusia yang primitif. Ya, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Puji Tuhan ya, ini ada satu dorongan. Kita perlu berdoa, Tuhan, aku sadar percaya kepadamu untuk mengalahkan ilah zaman ini. Selain engkau, aku tidak menyembah siapapun atau apapun. Saudara-saudari, dari bagian ini kita perlu nampak bahwa ketidakkenalan kita akan Tuhan karena adanya selubung. Ya. Selubung itu membuat kita itu buta, pikirannya dibutakan. Ya, kita akhirnya hanya memperhatikan ilah zaman ini. Hal-hal yang bersifat bumiah di zaman ini, ilah zaman ini. Nah, tujuannya adalah agar kita tidak menyembah Kristus, ya. Kita tidak menyembah Kristus. Yang kita cari, yang kita sembah, sadar atau tidak sadar adalah ilah zaman ini. Waktu kita, perhatian kita, fokus kita, ya, usaha kita, semuanya tercurah atas ilah zaman ini. Sehingga pikirannya akan buta. Dan ketika kita tidak menyadari akan pikiran yang dibutakan, itulah selubung. Nah, semoga kita diterangi ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 bahwa kita perlu memiliki hati yang berpaling kepada Tuhan. Ya, ketika hati kita berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Nah, maka ilah zaman ini tidak memiliki kedudukan di dalam kita. Puji Tuhan. Amen. Ya. Maka kita selanjutnya dapat melihat hubungan antara gambar Allah dan cahaya Injil kemuliaan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4b mengatakan sehingga cahaya Injil kemuliaan Kristus, yaitu gambar Allah, tidak dapat menyinari mereka. Ya, oke. Nah di sini ada cahaya, cahaya Injil, ada kemuliaan, ada Kristus, Kristus juga ada Allah. Ya, ya semuanya sinonim satu sama lain. Ya, mengacu kepada satu persona yang ajaib. Ya, cahaya mengacu kepada Kristus. Ya, Injil juga mengacu pada Kristus, persona yang ajaib. Kemuliaan juga sama. Kristus juga sama. Allah mengacu persona yang ajaib. Maka Allah adalah gambar, ya, yaitu Injil cahaya kemuliaan Allah yang memancar. Amen. Ya, gambar yaitu adalah ekspresi yang di luar. Ya, ada cahaya Injil cahaya kemuliaan Allah yang memancar. Dari pernyataan ini jelas bahwa ini adalah perihal ekspresi ya yang kelihatan ya. Amin. Ya, cahaya Injil kemuliaan Kristus. Ini adalah suatu ekspresi yang kelihatan. Ada terang karena cahaya kemuliaan Allah, ya, terang ini memancar. Puji Tuhan, itulah gambar Allah ya. Amen. Selanjutnya Allah bersinar di dalam hati kita. Dia memberikan suatu harta kepada kita. Allah bersinar di dalam hati kita dan memberikan suatu harta kepada kita. Harta ini adalah wajah Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kalau kita dapat sederhanakan kalimat ini bahwa Allah bersinar dalam hati kita memberikan ya memberikan wajah Yesus Kristus. Maka harta kita ini adalah wajah Yesus Kristus. Puji Tuhan ya atas harta ini adalah wajah Yesus Kristus. Mari kita lihat terlebih dahulu di dalam 2 Korintus pasal 4 6a. Dikatakan karena Allah yang berfirman dari kegelapan terang akan bersinar, telah bersinar di dalam hati kita. Jadi puji Tuhan bahwa Allah bersinar ya adalah di dalam hati kita. Dan kami memiliki harta ini dalam bejana tanah liat. Harta yang melampaui adalah Kristus sebagai roh pemberi hayat di dalam kita. Dia yang bersinar dan bekerja. Puji Tuhan ya. Telah bersinar di dalam hati kita. Ini adalah Kristus yang mulia, perwujudan Allah sebagai hayat kita dan segala sesuatu kita. Dia juga adalah sumber suplai bagi kehidupan orang Kristen. Jadi betapa kita hari ini menempuh kehidupan orang Kristen adalah karena harta. Ya, karena harta ini. Kita memiliki harta ini. Dan harta ini ialah Kristus. Amen. Ya, di berita atau di butir sebelumnya. Amen. Dan Kristus yang mulia.
yang bersinar ya, dalam hati kita. Ini perwujudan Allah sebagai hayat kita dan segala sesuatu kita. Dan harta ini adalah wajah Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6b mengatakan agar mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Ayat 7a mengatakan tetapi kami memiliki harta ini dalam perjalanan tanah liat. Ayat 10b, 2 Korintus pasal 2 ayat 10b mengatakan jika aku pernah memperlakukan dengan murah hati adalah memperlakukan dalam wajah Kristus. Kata harta dalam pasal 4 ayat 7 mengacu kepada wajah Yesus Kristus. Dalam pasal 4 ayat 6 kata wajah ya, mengacu kepada bagian sekitar mata. Ya, pandangan sebagai penyataan pikiran dan perasaan batin yang menyatakan dan memanifestasikan keseluruhan diri seseorang. Jadi bagian sekitar mata. Kadang-kadang untuk mengekspresikan, menyatakan suatu hal, saudara ya, perlu memperhatikan ya bagian sekitar mata. Apa adanya ya dari seseorang, bagian sekitar matanya menyatakan pikiran dan perasaan batin. Ya, mungkin menyeritkan dahi atau memejamkan mata atau mungkin mata yang terbelalak menyatakan manifestasi keseluruhan diri seseorang. Ya, ini adalah ekspresi. Ya, ini menunjukkan bahwa jika kita tidak memiliki petunjuk dari wajah Kristus, kita tidak dapat menjadi Dia, tidak dapat menjadi harta kita dalam realitas. Betapa kita sebagai orang Kristen yang normal adalah sebuah sukacita. Kita boleh memandang wajah Kristus. Dan atas wajah Kristus ini kita mendapat petunjuk, mendapatkan senyum dari wajah Kristus. Bagaimana dengan wajah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah penyataan pikiran dan perasaan batin, memanifestasikan keseluruhan diri seseorang. Puji Tuhan ya atas wajah Yesus Kristus adalah harta ini ya, adalah wajah Kristus. Amen. Ada sebuah kutipan yang menarik bahwa Kristus yang mulia, harta yang melampaui dan sumber suplai. Saya bacakan, Kristus yang mulia sebagai harta yang melampaui ini adalah yang diterima oleh kaum beriman melalui cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kristus adalah Dia yang paling melampaui dalam alam semesta. Tidak ada apapun yang lebih unggul daripada Dia. Karena kita memiliki Kristus sebagai harta ini, Dia yang paling melampaui, paling menyenangkan ini, maka kita tidak mengasihi dunia. Injil yang diberitakan para rasul bukan doktrin, teologi, atau ajaran, tetapi satu persona yang menyenangkan. Dari wajahnya, kita bisa melihat kemuliaan Allah, gambar Allah. Ketika kita mengalami kemuliaan Allah yang bersinar pada wajah Yesus Kristus, pancaran ini membawa Kristus sebagai gambar Allah ke dalam kita. Kita tertarik oleh Kristus yang demikian. Haleluya. Amen. Selanjutnya adalah Allah bersinar di dalam hati kita. Amen. Agar kita menyinari orang lain. Amin ya. Allah pertama-tama Dia harus bersinar di dalam hati kita untuk menyinari kita. Ya, sebelum bicara mengenai orang lain, apakah hari ini kita telah menerima sinar wajah Kristus di dalam kita ya? Apakah Dia telah menyinari di dalam kita? Maka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6a mengatakan karena Allah yang berfirman dari kegelapan terang akan bersinar telah bersinar di dalam hati kita. Bahwa Allah bersinar di dalam hati kita adalah untuk menyinari kita. Supaya kita dapat mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Kristus. Ya. Tujuannya Dia menyinari kita adalah agar kita mengenal kemuliaan Allah. Allah bersinar di dalam hati kita adalah agar kita mengenal Injil kemuliaan Kristus. Dan Allah bersinar dalam alam semesta menghasilkan ciptaan lama. Tetapi Allah bersinar dalam hati kita supaya kita menjadi ciptaan baru. Nah, saudara-saudari, ketika Allah menciptakan ya dalam penciptaannya Allah menciptakan terang ya dari kegelapan di dalam kitab Kejadian, terang yang di luar ya
terang yang di luar, ya, adanya sumber terang, itu adalah menghasilkan ciptaan lama. Bahwa semua makhluk hidup, ya, ciptaan lama, semuanya bersumber dari terang, ya, Allah yang bersinar dalam alam semesta. Tetapi ketika dia menyinari dalam hati kita, dia bersinar dalam hati kita, adalah supaya kita menjadi ciptaan baru. Haleluya. Saudara-saudari, kalimat ini sungguh sangat menarik bagi kita semua. Ya, Allah menciptakan terang dalam alam semesta, menghasilkan ciptaan lama, tetapi dia perlu bersinar dalam hati kita supaya kita menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan. Nah, dia bersinar di dalam kita adalah agar kita menyinari orang lain. Dalam pasal 4 ayat 6b dikatakan untuk menyinari orang agar mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Amen. Allah bersinar di dalam kita adalah agar kita menyinari orang. Ya. Orang yang kita sinari. Ya, karena terang Kristus, mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Bahwa Allah bersinar di dalam hati kita agar kita menyinari orang lain supaya mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Bahwa pemberitaan Injil kita seharusnya sangat mencerahkan ketika kita memberitakan Allah bersinar dalam hati mereka yang berkontak dengan kita. Kiranya inilah pemberitaan Injil kita menerangi, ya, membuat orang lain mengalami langit yang cerah, ya, mencerahkan mereka agar mereka dapat mengenal, ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Bahwa Allah menyinari kita agar kita menyinari orang lain. Allah bersinar dalam hati kita, yaitu yang dinyatakan pada wajah Kristus. Untuk mengalami bersinarnya Allah, kita perlu memiliki kontak secara langsung, pribadi dan akrab dengan Kristus. Inilah sebabnya mengapa kita berseru kepada nama Tuhan Yesus. Melalui berseru kepada Tuhan, kita dibawa ke dalam kontak terhadap wajahnya dan mengalami Allah bersinar di dalam hati kita. Nah, pemberitaan Injil yang kita lakukan seharusnya sangat mencerahkan orang lain. Ini berarti ketika kita memberitakan Allah bersinar di dalam hati mereka yang berkontak dengan kita, kita pun akan membantu mereka berseru kepada nama Tuhan Yesus, supaya mereka dibawa ke hadapan wajah Kristus, mempunyai kontak pribadi dengan Dia, dan mengalami Allah bersinar di dalam hati mereka. Pemberitaan yang demikian tidak hanya menyajikan fakta-fakta, tetapi menyajikan kemuliaan. Haleluya. Baik, selanjutnya, saudara ya, inilah kehidupan orang Kristen yang tepat sebagai bejana-bejana yang terbuka. Kalau tadi kita telah melihat betapa sinar wajah Yesus, ya, menjadi terang, menyinari kita agar kita dapat menyinari orang lain, maka kita sebagai orang Kristen yang tepat perlu menjadi bejana yang terbuka, ya, bahwa Allah menciptakan dan memilih manusia, kita diciptakan adalah sebagai bejana. Puji Tuhan, ya, sebagai bejana. Nah, kehidupan orang Kristen yang tepat adalah sebagai bejana-bejana yang terbuka. Di dalam bagian yang pertama, saudara ya, di sini kita dapat mengenal bahwa manusia ini adalah sebagai bejana. Namun pertanyaannya adalah bejana ini terbuka atau bejana yang tertutup. Semoga kita adalah bejana yang terbuka. Nah, bejana yang terbuka ini adalah kehidupan orang Kristen yang tepat. Baik, kita akan melihat di dalam Kejadian 2:7 bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hayat ke dalam hidungnya, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Roma pasal 9 ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat untuk membuat dari gumpal yang sama satu bejana yang terhormat dan berharga, dan satu lagi yang terhina? Ayat 23, agar dia mengekspresikan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihan yang telah terlebih dahulu dipersiapkannya untuk kemuliaan.
Puji Tuhan ya, di dalam Kejadian 27 jelas bahwa Allah membentuk manusia itu. Ya. Nah, bagaimana Allah membentuk seperti tukang periuk yang membentuk suatu bejana. Maka kita jelas bahwa bejana ini dibentuk oleh tukang periuk. Allah kita adalah tukang periuk yang sejati. Ya, kita adalah yang dibentuk, ya, yang dibentuk. Ini adalah suatu bejana. Ya. Entahkah bejana yang terhormat, ya, atau yang hina. Namun dalam ayat 23 kita adalah bejana-bejana belas kasihan. Amen. Yang dipersiapkannya untuk kemuliaan. Maka jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini sebagai bejana. Bejana itu adalah untuk menampung. Nah, apa yang ditampung adalah dirinya sendiri sebagai hayat. Amen. Ya, kalau kita boleh kaitkan bahwa ini adalah harta, ya. Kristus sebagai harta. Kristus juga adalah sebagai hayat kita. Ya, kita adalah untuk menampung dirinya. Puji Tuhan bahwa Allah telah memilih kita supaya kita menjadi bejana yang terhormat untuk dipenuhi dengan Allah Tritunggal. Amin. Ya, Allah Tritunggal adalah isi dari bejana kita. Nah, namun ada syarat bagaimana menjadi bejana yang terbuka. Maka di dalam 2 Korintus pasal 3:16 mengatakan, tetapi apabila hati mereka berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Dalam Efesus 3:17 mengatakan agar Kristus berumah di dalam hatimu, ya, berumah dalam hatimu supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Puji Tuhan, ya. Hati mereka perlu berpaling kepada Tuhan, maka selubungnya diambil, ya. Ketika hati kita berpaling, maka Kristus berumah di dalam hati kita, ya. Kristus berumah hati, ya. Hati kita berpaling, Kristus berumah dalam hati, ya. Ketika kita berpaling, selubung diambil. Ketika Kristus berumah dalam hati kita, kita berakar dan berdasar dalam kasih. Puji Tuhan atas perkara ini ya. Semoga kita adalah bejana-bejana yang terus-menerus terbuka terhadapnya. Karena kita adalah lemah, ya. Kita lemah karena kita adalah bejana-bejana tanah liat, ya, tanah liat. Bahwa harta ini di dalam kita sebagai bejana dapat membuat kita terus-menerus terbuka terhadap Tuhan, memberi setiap kesempatan kepadanya untuk melakukan segala sesuatu yang ingin dia lakukan. Ini adalah kehidupan orang Kristen yang tepat dan sejati. Amen. Ya, bejana yang terbuka, kemudian memberi kesempatan untuk dia melakukan segala sesuatu apa yang ingin dia lakukan. Amen. Selanjutnya, kita sebagai tanah liat untuk menyatakan kekuatan yang melampaui. Amen, ya, kita sebagai tanah liat untuk menyatakan kekuatan yang melampaui. Dalam bejana-bejana tanah liat kita memiliki Kristus sebagai harta secara batini dan ekspresi, ya, gambar secara lahiriah. Amin. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan tetapi kami memiliki harta ini dalam bejana tanah liat supaya menyatakan kekuatan yang melampaui adalah milik Allah dan bukan dari kami, ya. Bahwa kekuatan yang melampaui ketika harta ini ada di dalam kita, ya, maka kita menyatakan, ya, kekuatan ini melampaui, bahwa kekuatan ini milik Allah bukan dari kami, karena kami adalah bejana tanah liat. Amen, ya. Bahwa kita adalah bejana-bejana tanah liat. Fakta ini membuktikan bahwa kekuatan yang melampaui ini adalah milik Allah bukan dari kita. Maka ketika kita dapat mengekspresikan, ya, ada ekspresi yang di luar, kita dapat menerangi orang lain, menyatakan bahwa kekuatan itu bukan dari kita, tetapi adalah dari Allah, ya, milik Allah. Amen, ya. Puji Tuhan atas perkara ini, bahwa kekuatan yang melampaui ini adalah milik Allah. Semoga kita memustikakan bagian ini, bahwa Kristus adalah sebagai harta, ya, di dalam bejana tanah liat, di dalam milik Allah. Ya. Amen. Bukan dari kita. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2 mengatakan kami tidak berperilaku dengan kelicikan, juga tidak mencampur adukan firman Allah, tetapi menyatakan kebenaran.
Ayat 6, untuk menyinari orang agar mereka mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Ya, bahwa sekalipun kita adalah bejana-bejana tanah liat yang tidak berharga, tetapi Allah telah memancarkan harta ke dalam kita. Jadi, amen, kita sebagai bejana, dan bejana ini perlu menjadi bejana yang terbuka. Dan bejana yang terbuka ini di dalamnya ada harta, ya, harta yang mustika ini, ya. Bahwa harta ini, ya, tidak lain adalah milik Allah, tidak lain adalah diri Allah sendiri. Sehingga kita dapat melihat bahwa kekuatan yang melampaui ini adalah bersumber dari harta yang di dalam. Amin. Tujuannya adalah agar kita menyinari orang, agar orang lain, ya, mereka, orang lain, mengenal kemuliaan Allah yang dinyatakan pada wajah Yesus Kristus. Amin. Ya, mereka boleh mengenal ini, ya, ini seharusnya adalah juga menyatakan kebenaran. Ya, ya, perilaku kita menyatakan kebenaran. Ya, ini negasi, ya, tidak berperilaku dengan kelicikan, tidak mencampur adukan firman Allah. Maka negasinya adalah kita perlu berperilaku, ya, tentu tidak dengan kelicikan, ya. Kita perlu berperilaku menyatakan kebenaran. Men. Terakhir, saudara-saudari, bahwa di dalam bejana tanah liat memiliki Kristus sebagai harta. Di luar bejana tanah liat memiliki Kristus sebagai ekspresi. Ini adalah gambar, ya. Ada harta, ada gambar, ya. Amin. Bahwa Injil kita adalah untuk menyinari orang lain. Kehidupan kita seharusnya adalah sebagai bejana yang terbuka. Bahwa kekuatan kita dapat melampaui, kita dapat menghadapi hal-hal yang menantang dalam kehidupan kita. Kita bisa punya kekuatan adalah untuk memancarkan kebenaran. Puji Tuhan, demikian kita dapat mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai gambar Allah dan harta ini. Mulia bagi Tuhan. Amin.